Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Milenial erat hubungannya pemirsa ya dengan sesuatu yang baru, kemudian instan, inovasi, bahkan penuh dengan ide-ide yang baru juga. Tidak heran jika milenial ini sangat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah hidup serta menciptakan pekerjaan baru daripada harus menjadi karyawan kantoran. Lantas pemirsa, mampukah milenial memenuhi hidupnya dengan gaya hidup yang serba instan di tengah teknologi yang maju saat ini? Generasi milenial generasi yang lahir pada 1980 hingga 1990 atau pada awal tahun 2000-an di mana gaya hidup yang digunakan serba teknologi. Keberadaan teknologi yang digunakan pun tidak terlepas dari jaringan mendunia yang dikenal dengan sebutan internet. Tanpa disadari, perkembangan teknologi perlahan mulai mempengaruhi pola dan gaya hidup manusia sehingga menimbulkan sebuah perubahan. Buruknya gaya hidup instan kini kian menjadikan seseorang lupa akan esensi berproses. Tidak hanya itu, kebiasaan buruk tersebut juga mengubah persepsi seseorang bahwa dunia itu semakin berkembang dan baik-baik saja. Segala sesuatu yang instan dianggap menjadi hal lumrah tanpa adanya rasa bersalah. Milenial terkenal dengan gaya hidup yang serba cepat bahkan instan. Namun tak banyak yang masih menggunakan gaya hidup yang tradisional, tapi tetap tidak ketinggalan zaman. Di era teknologi yang canggih ini, beragam teknologi bermunculan untuk mempermudah akses bahkan membantu manusia dalam bekerja maupun beraktivitas. Tak heran jika kemajuan tersebut membuat beberapa kaum baik milenial atau generasi lainnya menerapkan gaya hidup yang instan. Perubahan gaya hidup instan tidak sepenuhnya disebabkan oleh teknologi, perubahan juga disebabkan oleh perbaikan ekonomi, politik, dan sosial yang turut merubah pola dan gaya hidup manusia. Kaum muda dan milenial cenderung memilih pekerjaan yang menguntungkan dan menunjang gaya hidup mereka. Jika pekerjaan yang mereka dapatkan tidak mampu menunjang gaya hidup, mereka akan berhenti dan mencari pekerjaan lain atau menciptakan pekerjaan baru yang lebih menguntungkan untuk gaya hidupnya. Sisi positif dari generasi milenial adalah mereka cenderung produktif dengan segala aktivitas mereka, ide dan gagasan baru yang bisa dikembangkan untuk hal yang lebih positif. Lantas, apakah milenial mampu memenuhi hidupnya dengan gaya hidup yang serba instan di tengah teknologi yang maju saat ini? Itu dia pemirsa, ngomongin milenial tuh selalu menarik ya, karena milenial ini juga terkenal dengan gaya hidup yang serba cepat, bahkan bisa dibilang instan. Namun tidak banyak pemirsa yang masih tidak banyak juga yang masih banyak yang masih menggunakan gaya hidup yang tradisional ya, tapi tetap tidak ketinggalan zaman. Nah, di era teknologi seperti sekarang ini di mana teknologi itu sudah serba canggih, beragam teknologi bermunculan untuk mempermudah akses bahkan membantu manusia dalam bekerja maupun juga beraktivitas. Tidak heran jika kemajuan tersebut membuat beberapa kaum baik milenial ataupun generasi lainnya ini menerapkan gaya hidup yang serba instan. Tapi pemirsa, apakah gaya hidup instan tersebut jadi gaya hidup instan ini adalah gaya hidup di mana orang-orang itu menginginkan segalanya serba cepat dan juga serba mudah serta lebih efisien dengan cara-cara yang tentunya instan. Nah, gaya hidup tersebut rasanya sudah tidak menjadi hal yang aneh bagi kehidupan manusia pada saat ini, terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti misalnya di Jakarta ya. Tentu tidak dapat dipungkiri pemirsa lagi bahwa kehidupan yang serba cepat dan juga mengharuskan mereka untuk berpacu dengan waktu membuat sebagian masyarakat pada umumnya lebih suka pemirsa untuk mengkonsumsi misalnya makanan instan. Bahkan tidak hanya perihal makanan nih, minuman, bahkan membeli pakaian, serta melakukan transaksi perbankan pun dilakukan dengan instan. Nah, dari kemajuan di berbagai bidang serta perkembangan teknologi yang ada saat ini, ada sebagian orang yang memanfaatkan hal tersebut dengan menyediakan layanan jasa kurir online yang melayani berbagai hal, mulai dari makanan, kemudian minuman pemirsa, fashion, serta misalnya ojek online. Segalanya serba online dan serba dimudahkan tentunya. Hal sederhana yang tentunya sering kita lakukan pemirsa, contohnya seperti ketika kita lapar nih, kita tidak perlu untuk repot-repot membeli keluar rumah berjalan gitu ya, dan harus antri lama-lama di kafe ataupun di restoran. Kita hanya menunggu di rumah, tinggal pesan makanan dengan seketika pemirsa, makanan langsung datang
dengan modal cuma jempol begitu ya, dan tentunya transfer pemirsa ya. Kemudian teknologi telah membuat gaya hidup milenial ini menjadi lebih konsumtif. Selalu menginginkan hal baru tanpa memahami bagaimana pengaruh jangka panjangnya. Misalnya untuk membeli tiket pesawat ataupun untuk belanja. Lebih mudah hanya tinggal memesan pemirsa di rumah saja secara online. Dari gaya hidup tersebut tentunya didukung dengan kemajuan teknologi seperti perkembangan gadget dan juga layanan internet yang cepat. Berjam-jam kita habiskan waktu di depan gadget, mengkonsumsi hal yang instan dan tentunya masih banyak lagi. Akan tetapi, apa saja sih pemirsa hal instan yang paling disukai oleh milenial? Kita simak terlebih dahulu informasinya berikut ini. Generasi milenial adalah mereka yang saat ini berusia kisaran 20 hingga 40 tahun. Sejak lahir mereka sudah disediakan dengan berbagai teknologi canggih seperti TV berwarna, smartphone, dan jejaring internet. Semua hal tersebut membuat kaum milenial memiliki dunia dalam genggaman tanpa harus melakukan hal-hal yang berat. Generasi milenial membentuk lingkungan atau circle pergaulan sebatas kepopuleran dan kebutuhan. Tidak dapat dipungkiri jika hal ini tidak terlepas dari jejaring internet yang semakin meluas. Media sosial sebagai bentuk mengekspresikan diri dan saling bertukar informasi dari berbagai belahan dunia tanpa ada sekat yang membatasi. Bisa dikatakan bahwa media sosial juga sebagai penunjang untuk dapat menunjukkan siapa mereka. Tak jarang media digital dijadikan sebagai tempat untuk menghasilkan uang baik melalui endorsement produk maupun jadi platform Instagram atau TikTok yang sedang populer. Kemudahan teknologi telah membuat gaya hidup milenial menjadi lebih konsumtif, selalu menginginkan hal baru tanpa memahami bagaimana pengaruh jangka panjangnya. Misalnya untuk membeli tiket pesawat atau untuk belanja, lebih mudah hanya tinggal memesan di rumah saja secara online. Namun kemajuan teknologi tersebut tidak serta-merta dijadikan hal yang bermanja-manja. Namun banyak anak muda milenial zaman sekarang memanfaatkan hal tersebut untuk berwirausaha. Sekarang banyak sekali influencer yang dikelola oleh generasi muda dan berbagai macam bidang wirausaha mulai dari jualan produk makanan, jasa hingga alat kosmetik kecantikan. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dan tetap mempromosikan lewat media sosial maupun secara langsung. Hal ini patut diapresiasi karena sejak muda mereka sudah berpikir untuk mencari peluang pekerjaan dengan menjadi seorang pengusaha. Ya, selalu ada anggapan pemirsa bahwa setiap orang itu harus bisa memenuhi 3 kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. 3 kebutuhan pokok inilah pemirsa yang menjadi indikator seseorang ini dikatakan mapan. Namun sekarang anggapan itu agak-agak bergeser, khususnya dalam pandangan generasi milenial. Mereka itu berpikir pemirsa bahwa kebutuhan pokok saat ini adalah sandang, pangan, dan jalan-jalan. Tidak heran kini banyak milenial yang sudah memiliki penghasilan akan bekerja keras hanya untuk memenuhi keinginan traveling mereka, menyambangi tempat-tempat yang menurut mereka seru. Ya memang tidak ada salahnya pemirsa yang memenuhi gaya hidup semacam itu. Tapi pola ini juga akan memunculkan anggapan bahwa milenial tidak pernah berpikir mengenai perencanaan keuangan. Sebaliknya ya, mereka dianggap sebagai generasi yang boros, yang hanya berpikir sesaat saja. Bahkan ada nih penilaian pemirsa yang menyebutkan bahwa banyak milenial yang pendapatannya selama setahun harus habis hanya dalam sekejap atau hanya dalam semalam. Namun pemirsa, di satu sisi sebenarnya milenial ini mampu menciptakan peluang bisnis. Tapi di sisi lain mereka juga dinilai punya kelemahan dalam memanfaatkan hasil yang mereka dapatkan. Ada peluang bisnis tapi hasilnya itu juga cepat hilang gitu ya, atau cepat penggunaannya tuh sangat cepat pemirsa. Nah, di sisi lain, secara tidak langsung milenial sudah berusaha nih untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga membangun serta mengembangkan dan melakukan perbaikan pekerjaan, khususnya memberikan sumbangsi bagi negara. Mereka juga telah menyingkirkan pemirsa sebagian porsi pengangguran yang ada saat ini. Dan kreativitas mereka ini juga yang perlu mendapatkan dukungan pemirsa yang suportif dan juga apresiasi agar tetap mengembangkan apa yang telah menjadi minat mereka sejak awal. Tidak lebih dari 5% pemirsa penduduk Indonesia yang terjun ke dunia bisnis. Tentunya angka tersebut harus diperbanyak, khususnya oleh generasi muda agar lapangan pekerjaan yang tersedia ini mengalami peningkatan dan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada saat ini di Indonesia. Tapi tidak sedikit juga beberapa kaum muda dan juga milenial lebih memilih untuk menganggur pemirsa dan justru berusaha kecil-kecilan untuk memenuhi hidupnya.
Bagi sebagian orang, mempunyai pekerjaan memang merupakan hal yang penting dan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Namun kebanyakan nih dari generasi milenial, kemudian juga sekarang generasi Z begitu ya, justru lebih memilih pemirsa menjadi pengangguran ketimbang merasa tidak bahagia di tempat kerja. Zona kerja yang mungkin dianggap membosankan, penuh dengan tekanan, ini membuat generasi Z dan juga milenial justru meninggalkan kebiasaan bekerja di kantor dan lebih memilih pemirsa untuk membuka usaha atau bahkan mungkin menganggur. Lantas, pemirsa seberapa banyak sih generasi Z dan juga milenial yang lebih memilih menganggur? Kita simak tayangannya berikut ini. Bagi sebagian orang, mempunyai pekerjaan merupakan hal yang penting untuk menunjang kehidupan. Namun kebanyakan Gen Z dan milenial justru lebih memilih menjadi pengangguran ketimbang merasa tak bahagia di tempat kerja. Berdasarkan survei Randstad Work Monitor 2022, terdapat sebanyak 41% pekerja berusia 18 hingga 24 tahun alias Gen Z setuju dengan pendapat tersebut. Sedangkan sebanyak 38% pekerja berusia 25 hingga 34 tahun alias generasi milenial sependapat terkait hal itu. Di sisi lain, tidak sedikit 36 pekerja berusia 35 hingga 44 tahun yang memilih untuk menjadi pengangguran daripada tak bahagia di tempat kerja, dikarenakan rentang usia tersebut rentan dengan kelelahan dan bosan. Selanjutnya ada sebanyak 28% pekerja berusia 45 hingga 54 tahun yang setuju dengan hal tersebut. Sementara itu, hanya ada 25% pekerja berusia 55 hingga 67 tahun yang memilih untuk menjadi pengangguran daripada tak bahagia di tempat kerja. Namun di usia tak muda tersebut, masih banyak orang yang memilih untuk bekerja daripada istirahat menikmati masa tua. Survei mengatakan adanya kesenjangan yang terdeteksi antara kelompok usia muda dan tua terkait pilihan menjadi pengangguran ketimbang tak bahagia di tempat kerja. Kesenjangan ini kemungkinan merupakan hasil dari tonggak penting dalam kehidupan kebanyakan orang saat mereka memasuki usia parubaya dan memprioritaskan penghasilan dan keamanan atas kepuasan kerja. Tidak heran banyak usia muda lebih memilih menjauhi kehidupan kerja kantoran dan memilih menganggur sambil menciptakan peluang bisnis. Di era milenial dengan adanya pola pikir dan juga generasi baru ini mampu menyeimbangkan gaya hidup. Mereka akan cenderung memilih pekerjaan yang menguntungkan tentunya dan juga menunjang gaya hidup mereka. Jika pekerjaan yang mereka dapatkan ini tidak mampu menunjang gaya hidup, mereka akan cenderung berhenti dan mencari pekerjaan lain pemirsa atau justru menciptakan pekerjaan baru yang akan lebih menguntungkan untuk gaya hidupnya. Tapi sisi positif dari generasi milenial pemirsa adalah mereka sebenarnya cenderung produktif dengan segala aktivitas mereka. Ide dan juga gagasan baru yang bisa dikembangkan untuk hal yang lebih positif. Akan tetapi tetap saja tidak semua generasi milenial ini cenderung produktif ya. Ada kebiasaan buruk dari mereka yang kemudian menjadi ciri tersendiri. Yaitu mungkin sikap konsumtif yang cenderung lebih suka membeli barang-barang melalui jasa online misalnya. Nah, dengan hadirnya pelayanan jasa online, masyarakat ini menjadi lebih mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan tidak hanya itu, masyarakat tidak perlu merogoh saku dengan jumlah yang banyak untuk membeli barang yang tidak terjangkau lokasinya. Perkembangan zaman memang telah merubah pola dan juga gaya hidup. Akan tetapi, setiap perkembangan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya. Salah satunya pemirsa adalah adanya generasi-generasi baru yang kemudian melahirkan penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat. Tidak dapat dipungkiri, meskipun generasi baru itu datang dengan melahirkan gaya hidup baru, tetapi itulah hakikat perkembangan dan juga perubahan yang sesungguhnya. Dan pemirsa, semoga generasi-generasi milenial termasuk juga saya ya, bisa membedakan yang mana yang merupakan gaya hidup, yang mana yang merupakan kebutuhan, tapi dikembalikan lagi ke kemampuan masing-masing ya. Karena kan itu kembali lagi ke pengaturan finansial Anda. Kalau memang Anda bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memenuhi gaya hidup, tapi kalaupun tidak pemirsa, Anda harus pintar-pintar untuk memilih di tengah kondisi yang memang saat ini bisa dikatakan agak sulit pemirsa ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda dan kita semua. Kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi lainnya sesaat lagi.